warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ibrahim. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran bahasa Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Materi kita hari ini yaitu tentang berita. Sebelum kita mengetahui apa itu berita, kita pastinya sudah tidak asing lagi dengan berita. Berita hampir setiap hari ada. Entah itu melalui televisi, radio, koran, atau bahkan dari mulut ke mulut. Kita lanjut ke pengertian berita. Berita adalah sebuah laporan tentang peristiwa terbaru dan penting yang harus disampaikan kepada masyarakat secara cepat. Dalam penyajian sebuah berita dapat menggunakan media seperti surat kabar, televisi, radio, dan media online. Berita juga mempunyai arti lain, yaitu sebuah informasi berdasarkan fakta mengenai kejadian yang sedang berlangsung. Selain itu, berita juga dapat dikatakan sebagai laporan keterangan dan dari sebuah peristiwa. Berita merupakan sebuah fakta yang harus segera disampaikan kepada masyarakat. Akan tetapi, tidak semua fakta tersebut harus disampaikan kepada masyarakat. Fakta-fakta tersebut harus dipilih terlebih dahulu, sehingga nantinya fakta tersebut pantas untuk disampaikan kepada masyarakat. Lanjut, ada unsur-unsur berita. 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? Yang pertama, apa atau what. Apa peristiwa yang terjadi dalam suatu peristiwa itu atau suatu berita. Contoh di sini berita tentang kecelakaan. Jadi, yang ada di dalam berita itu mengenai seputaran kecelakaan. Yang kedua, ada siapa atau who. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Yang terlibat dalam peristiwa itu misalnya nama seseorang warga. Misalnya namanya Ahmad. Yang ketiga, di mana? Di mana peristiwa itu berlangsung atau berita itu berlangsung. Peristiwa contoh di sini misalnya kecelakaan itu terjadi di Terbanggi Besar. Yang keempat, ada kapan atau when. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Contoh, tanggal 4 bulan 2 2020 jam 8 malam. Lanjut, yang kelima ada mengapa atau why. Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Contohnya, diduga si korban mengantuk saat mengendarai sepeda motor. Dan yang terakhir, ada bagaimana. Bagaimana di sini maksudnya yaitu unsur ini menjelaskan mengenai proses atau kronologis peristiwa di dalam berita itu mengapa bisa terjadi. Selanjutnya, ada ringkasan berita. Ada contoh berita di sini. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu, tanggal 15 bulan 11. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Contoh yang ada di sini yaitu contoh tentang ringkasan berita. Teks tersebut merupakan ringkasan dari berita tentang kondisi Pelabuhan Merak menjelang Lebaran. Teks tersebut disusun berdasarkan unsur-unsur 5W plus 1H. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa unsur-unsur berita dapat kita pahami dengan cara mengajukan 6 pertanyaan.
yaitu apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Keenam kata tanya itulah yang dapat memadu kita di dalam menemukan unsur-unsur berita tersebut. Pentingnya mengetahui unsur-unsur berita itu akan memudahkan saat meringkas berita. Lanjut di penyimpulan isi berita. Perhatikan pernyataan berikut ini. A. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Yang B. Berita tersebut menginformasikan pengenalan pusat kebudayaan Amerika Serikat di Indonesia oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pengenalan dilaksanakan di pusat perbelanjaan Pacific Place di Bilangan Senayan, Jakarta Selatan. Nah, pernyataan-pernyataan tersebut merupakan contoh kesimpulan atas suatu informasi. Adapun yang dimaksud dengan kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Lanjut, ada langkah-langkah menyimpulkan pokok berita. Yang pertama, menyimak berita dengan baik dan menentukan pokok-pokok isi berita. Jadi, sebelum kita menyimpulkan sebuah berita, kita harus menyimaknya terlebih dahulu. Yang kedua, setelah kita menyimak, baru kita bisa menyimpulkan tentang isi berita yang kita dengar. Dan yang terakhir, baru kita bisa menyimpulkan berita yang sudah kita dengar tadi tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi isi berita yang sudah kita dengar atau kita baca. Yang terakhir, ada aspek-aspek tanggapan terhadap berita. Aspek-aspek apa saja yang harus ditanggapi dalam sebuah berita? Yang pertama ada isi atau struktur berita. Ada kebenaran dan kelengkapan. Kita lihat isi dalam sebuah berita itu, apakah sudah benar isi berita itu atau hoax. Selanjutnya ada kelengkapan. Kelengkapan di sini mencakup 5W plus 1H. Aspek yang kedua yaitu bahasa berita, yang mencakup tentang penggunaan kalimat dan pilihan kata. Penggunaan kalimat dan pilihan kata sudah benar belum dalam kita membaca atau menulis berita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.